Oke, kita sudah membahas mengenai gelombang transversal pada tali yang merambat satu dimensi pada bagian sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai gelombang longitudinal yang menjalar pada batang yang panjang dan tipis. Nah, tidak seperti gelombang transversal pada tali, gelombang longitudinal mengakibatkan osilasi material sepanjang arah penjalaran gelombang. Jika kita tinjau sebuah batang yang tipis dengan luas penampang A, dan juga densitas rho. Nah, kita akan fokus pada bagian kecil dari batang dari mulai X sampai dengan X plus 1 seperti berikut ya. Sekarang, ketika sebuah gaya dikenakan pada salah satu ujung batang, bagaimana respon batang terhadap gaya tersebut? Nah, batang akan meregang sebagai respon dari gaya. Seberapa besar bagian batang akan meregang, itu bergantung pada seberapa dekat titik bagian tersebut kepada gaya yang diberikan. Nah, semakin dekat, maka bagian tersebut akan meregang lebih besar daripada yang berada jauh dari gaya. Nah, kita sebut perubahan posisi dari setiap titik pada batang sebagai psi di sini. Jadi semakin dekat dengan ujung kanan batang, maka psi akan semakin besar. Nah, pada ujung kiri, bagian kecil massa batang X, material mengalami deformasi psi. Tapi di ujung kanan, bagian kecil massa batang, material mengalami deformasi sedikit lebih besar, yaitu sebesar psi ditambah delta psi. Gitu. Dengan kata lain, bagian kecil massa batang kita ini, dia tidak hanya mengalami pergeseran dari posisi ini menjadi ini, namun dia juga mengalami pertambahan panjang, yaitu delta psi. Nah, mengapa bisa terjadi pemanjangan? Karena gaya yang menarik batang di bagian kanan sedikit lebih besar daripada gaya yang menarik ke arah sebelah kiri sebesar delta F. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, jumlah gaya-gaya ini akan sama dengan massa dikalikan percepatan A. Karena yang kita tinjau merupakan bagian kecil dari suatu batang, ya, maka massa bisa kita tulis sebagai delta M. Kita ingat bahwa massa jenis atau rho merupakan seberapa banyak massa per satuan volume. Atau bisa kita ganti delta V-nya menjadi luas penampang dikali delta X. Maka dari sini bisa kita peroleh delta M sama dengan rho dikali A dikali delta X. Nilai delta F ini dapat didekati dengan menggunakan konsep diferensial satu variabel, yaitu variabel panjang X sebagai berikut. Lalu di sini kita punya kecepatan yang bisa dituliskan sebagai turunan kedua dari displacement terhadap waktu. Nah, ketiga besaran-besaran ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan delta MA sama dengan delta F, sehingga kita peroleh bentuk persamaan seperti ini. Perhatikan bahwa di ruas kanan maupun di ruas kiri, persamaan ini mengandung delta X. Jadi bisa kita coret ya, sehingga kita punya persamaan sebagai berikut. Lalu karena luas penampang A ini nilainya konstan, dia bisa pindah ruas ke kanan dan ditempatkan setelah do. Setelah do, seperti ini. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa tegangan atau stres digunakan untuk mendeskripsikan gaya yang bekerja pada luas permukaan tertentu, yang secara matematis kita tuliskan dengan F per A. Lalu sebagai respon dari tegangan, objek mengalami perubahan bentuk yang kita sebut dengan regangan atau strain. Nah, di sini kalau kita tulis stres adalah gaya persatuan luas. Lalu kita juga
tentu mempunyai strain yang merupakan perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Nah, untuk kebanyakan objek, kedua fenomena ini, yaitu stres bekerja pada objek, lalu strain dihasilkan akibat dari adanya stres tersebut, itu dihubungkan oleh hubungan sederhana, paling tidak ketika perubahan bentuk sangat kecil ya dibandingkan dengan bentuk objek mula-mula. Nah, secara umum, stres sama dengan sebuah konstanta dikalikan dengan strain. Konstanta tersebut dikenal dengan modulus elastis. Nah, ketika objek yang kita tinjau cukup panjang dan tipis, konstanta tersebut kita namakan modulus Young, atau biasanya disimbolkan dengan Y atau E. Jika kita coba substitusikan stres yang ini dan juga strain yang ini ke persamaan ini, maka kita akan peroleh bentuk seperti berikut. Nah, kita akan substitusikan bentuk ini ke persamaan yang di atas ya, sehingga kita akan bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini E kan merupakan sebuah konstanta ya, jadi kita bisa nulis dia di depan maupun di belakang gitu. Nah, sekarang saya akan memindahkan dia ke depan, jadi seperti ini, dan rho-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan gelombang longitudinal. Coba perhatikan bentuknya. Di sini ada turunan 2 kali dari simpangan terhadap X dikalikan sebuah konstanta, lalu dikalikan turunan 2 kali simpangan terhadap T. Terlihat familiar? Yep. Persamaan ini bentuknya mirip dengan persamaan gelombang transversal, di mana di dalam persamaan gelombang transversal, simpangan juga diturunkan 2 kali terhadap posisi, itu sama dengan sebuah konstanta dikalikan dengan turunan 2 kali simpangan terhadap waktu. Nah, dari sini, dari kedua konstanta ini, bisa kita tuliskan rho per E itu sama dengan 1/c², atau C sama dengan akar E dibagi rho. Nah, dari sini kita bisa menuliskan persamaan gelombang secara umum, yaitu del atau nabla kuadrat eta itu sama dengan 1/c² dikali turunan 2 kali dari simpangan terhadap waktu. Del atau nabla ini adalah do X ditambah do Y ditambah do Z. Dan eta ini merupakan simpangan. Sekian pembahasan mengenai gelombang longitudinal ini. Terima kasih.